tahun 2007. Dan inilah dia kick off babak pertama. Oktomaniani, pemain Gres. Kita lihat masih Oktomaniani. Dan juga pernah membela PSMS Medan dan juga Produta. Herman Zumafo Evandi masih dapat mengontrol bola dengan baik. Masih Herman Zumafo Evandi. Kita lihat bagaimana tadi langsung saja sebuah penyelamatan dari Supriyadi. Pemain yang ditransfer tentunya dari Putra atau juga Persisam Putra Samarinda. Inilah dia pemain Gres lainnya, Cesar Mboma. Diego Mendeta. Direbut tadi oleh Ade Chandra Kirana. Herman Zumafo Evandi. Juga gawang Rifki Mokodompit. Amatan tadi dilakukan oleh Banaken Bosoken. Juga menjadi pemain yang pernah menjadi bagian dari Persitara Jakarta Utara musim lalu. Masih Banaken Bosoken. Berebut bola kali ini. Oktomaniani. Ya, kita bisa melihat ya bagaimana tempo permainan begitu kencang antara kedua tim. Menunjukkan bagaimana kedua tim memang sangat ngotot akan kemenangan. Meskipun pertandingan ini kita melihat tidak disesaki oleh NJ Mania yang merupakan supporter tim tuan rumah Persitara Jakarta Utara, dan tentunya sebuah ujian bagi pemain-pemain baru yang turun di pertandingan kandang pertama mereka untuk menunjukkan kualitas mereka sebenarnya. Persitara Jakarta Utara, seperti kita ketahui, melakukan sebuah perombakan cukup besar dalam skuad mereka. Dan inilah dia Tantan, salah seorang pemain yang masih tetap dipertahankan, selain juga Prince, Kabir Belo, dan Amar Zuki, dan juga Dedi Mulyadi. Serangan kali ini Supriyadi melakukan sebuah spekulasi, masih jauh di atas gawang dari Fanci Haryanto. Pemain juga pernah menjadi bagian dari Persita Tangerang. Iya, banyaknya pemain berpengalaman yang hadir di putaran kedua ini terlihat jelas bahwa Persitara mulai berani bermain dari belakang, bahkan lebih teratur, dan tingkat kepercayaan diri pada pemain lebih tinggi. Oleh Herman Zumafo Evandi, masih ada Amar Zuki. Ya, kita lihat ya Amar Zuki adalah salah satu pemain yang sangat loyal di kubu Persitara Jakarta Utara. Bahkan harus berpindah posisi, Bung, dari kiri ke kanan. Dan memang ialah salah satu pemain yang memiliki grafis yang sangat konsisten bagi Persitara di lini belakang di putaran pertama. Betul. Dan dari tes stamina, Bung, Pak Amar Zuki adalah pemain yang terbaik dalam VO2 Max. Ya, kembali sebuah peluang, kita lihat bagaimana Diego Mendeta, masih Diego Mendeta, dan masih bisa diamankan oleh Fanci Haryanto. Tendangan yang dilakukan oleh Tantan. Ya, sayangnya kita melihat di sini bagaimana Tantan tidak mampu memanfaatkan peluang yang peroleh. Kita melihat di sini bagaimana Diego Mendeta sebenarnya sudah menguasai bola dari jangkauan seorang Fanci Haryanto, dan Tantan yang terakhir kali mencetak gol melawan Persik Kediri, sayang tidak mampu mengarahkan bolanya ke gawang seorang Fanci Haryanto. Inilah dia salah seorang pemain baru, yaitu Kim Yong Kyung, yang sempat menjadi bagian dari Persipura Jayapura. Betul. Sempat tampil di 2 pertandingan dengan durasi 77 menit bersama Persipura. Sebuah tendangan yang dilakukan tadi oleh Dedi Gusmawan, masih muda saja bagi Rifki Mokodompit.
Sebuah serangan, masih Tantan kali ini. Gagal dia. Kali ini bola dikuasai oleh Ahmad Junaidi. Pelan-pelan kita lihat April Hadi. Dan juga bagaimana Agus Cima dan Ladia Amarzuki, pemain yang sudah hampir 4 musim terakhir menjadi bagian dari tim Persitara Jakarta Utara. Sebuah umpan yang sangat baik kali ini. Kita lihat adalah Ade Chandra Kirana, sebuah peluang dan sebuah gol lewat sebuah serangan yang cukup cepat. Dan bagaimana kita lihat adalah Ade Chandra Kirana berubah kedudukan menjadi 0-1. Persitara Jakarta Utara tertinggal dari PSPS Pekanbaru. Iya, ini dia buah dari overconfident yang terjadi pada tim Persitara Jakarta Utara, di mana semua pemain belakang terlena dengan hanya melihat bola. Terlihat di sini Supriyadi yang meninggalkan posnya tanpa melihat Ade Chandra Kirana yang berdiri begitu bebas, dan ketenangan yang dimiliki oleh Ade Chandra tidak bisa dimentalkan oleh penjaga gawang Rifki Mondoko Dompit. Ya, kita melihat ya, ini adalah sebuah gol yang harus kita apresiasi karena memang skill yang ditunjukkan oleh seorang Ade Chandra memang jarang kita temukan di pemain lainnya. Betul. Dan kita melihat bagaimana ia begitu tenang padahal ia berada dalam pressure dari seorang Supriyadi. Dan tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang tambah berat bagi Persitara Jakarta Utara, di mana mereka tertinggal di menit-menit awal oleh sebuah gol yang sangat cantik. Betul. Merupakan gol yang kedua dari Ade Chandra Kirana. Pemain yang memang menjadi andalan di sektor lapangan tengah dari pelatih Abdurrahman Gurnik di skuad dari PSPS Pekanbaru. Dan kita lihat kali ini sebuah percobaan yang dilakukan oleh Sisat Mboma masih mengenai para pemain dari PSPS Pekanbaru. Prince Kabir Belo kali ini berusaha untuk mengejar bola. Wow, Masih bisa dikuasai. Ya, tampaknya adalah kartu kuning bagi Okto Maniani. Iya, saya pikir sebuah keputusan yang baik dilakukan oleh wasit Mardi, melihat jelas bahwasannya Okto Maniani melakukan trik di depan mulut gawang bahkan di dalam kotak penalti. Saya tidak melihat ada unsur kesengajaan, mungkin karena memang Okto tidak dalam kondisi yang baik ketika melakukan kontrol bola. Ini dia. Iya. Dan wasit Mardi melihat jelas. Herman Zumafo Effandi. Masih Herman Zumafo Effandi berikan bola ke dalam kotak penalti. Masih ada Tugi Hadi tadi. Kembali Okto Maniani kali ini. Pemain yang memang cukup lincah. Masih berusia 20 tahun. Masih diberikan bola tadi kepada Tantan. ya ini sebuah skema permainan yang cukup rumit ya bagi Persitara, di mana setiap kali mereka menguasai bola, justru bola tersebut diberikan kepada Okto Maniani yang hanya mengandalkan skill individunya. Ya. Kita belum melihat ada pemerataan distribusi bola dari kubu Persitara Jakarta Utara dibandingkan dengan PSPS Pekanbaru. Ini jelas menunjukkan bahwa tim Persitara yang melakukan reshuffle besar-besaran masih membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk memadukan kinerja antara para pemain. Kembali sebuah serangan balik yang dilakukan oleh para pemain dari PSPS Pekanbaru. Dipatahkan tadi oleh Tugi Hadi. Kita lihat bagaimana Tugi Hadi yang harus tentunya beradaptasi dengan Kim Yong Kyung dan juga Supriyadi. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Agus Cima. Herman Zumafo Effandi. Masih Herman Zumafo Effandi. Sebuah percobaan. Sebuah Herman Zumafo Effandi berusaha melewati dua pemain belakang dari Persitara Jakarta Utara. Iya, tidak jelasnya kerja yang dilakukan oleh lini pertahanan Persitara, apakah itu Kim Jong Hyun ataupun Supriyadi di situ, sehingga agak sulit bagi mereka untuk mengantisipasi setiap serangan yang dilakukan oleh kubu PSPS Pekanbaru. Diego Mendieta.
Kalau ketat dia oleh Deddy Gusmawan. Ya, kita lihat ya kembali mereka hanya mengandalkan skill individu dari para pemainnya. Dan ini tentunya bukan sesuatu hal yang positif karena dengan mudah juga para pemain belakang PSPS Pekanbaru bisa melakukan intervensi. Sebuah peluang dari Prince Kabir Belo masih muda bagi Vance Haryanto. Ya, kita melihat ini sebuah peluang yang sangat matang diberikan oleh Cesar Mboma kepada Prince Kabir Belo dan tanpa kawalan. Betul. Kita melihat sayang sekali tadi Prince tampak terburu-buru melakukan heading. Betul. Ya, dan kita melihat tampaknya para pemain Pekanbaru juga memiliki skill individu yang baik. Betul. Kita melihat mereka kerap kali menyulitkan lini pertahanan Persitara berkat skill individu mereka. Sehingga kerap kali mereka memperoleh tendangan bebas di situasi-situasi yang menguntungkan bagi mereka dan tentunya membahayakan bagi Persitara Jakarta Utara. Rifki kita melihat sudah kebobolan 1 gol melalui aksi seorang Ade Chandra Kirana. Ya, dan ini gol ketiganya yang didapat di musim putaran keduanya. Kita melihat pilihan dari Pekanbaru. Sebuah tendangan keras Ade Chandra Kirana tadi. Oktomaniani bagi Persitara Jakarta Utara. Di kali ke-8 permainan. Lemparan ke dalam kali ini masih untuk Persitara Jakarta Utara. Supriyadi. Siap dia. Langsung berikan bola pada Cesar Mboma. Ada Amar Zuki kali ini dari Persitara Jakarta Utara. Berikan bola kepada Tugi Hadi. Serangan dari Tantan. Langsung saja dibuang oleh Agus Sima. Suwita patah. Mainin juga sebelum memperkuat PSIS Semarang. Tantan kali ini terlepas kontrol bola dari Tantan. Ade Chandra Kirana. Sute kepada M. Isnaini, salah seorang pemain lokal yang mendapatkan rapor cukup baik di putaran pertama. M. Isnaini sudah mencetak 8 gol sejauh ini. Dan inilah dia Diego Mendeta. Berikan bola kepada Supriyadi. Supriyadi. Ya, pemain yang memulai karirnya di Persikapas Pasuruan, kemudian Persita Tangerang dan Persisam Putra Samarinda. Kembali sebuah serangan Cesar Mboma. Si Cesar Mboma, pemain yang cukup berpengalaman ini, usia 31 tahun. Oktomaniani. Masih Oktomaniani, kita lihat masuk dalam daerah kotak penalti. Memilih melakukan sebuah tendangan langsung Oktomaniani. Ya, sayang kita melihat keputusan dari seorang Oktomaniani yang saya pikir bermain cukup impresif. Betul. Di menit-menit awal ini mengandalkan skill individu dan juga kecepatannya. Kita melihat pemain yang satu ini memang sering merepotkan lini pertahanan PSPS Pekanbaru. Kita melihat aksi seorang Oktomaniani begitu baik yang menggiring bola masuk kotak penalti, namun sayang kita melihat ia tidak mampu memberikan umpan tarik yang baik kepada seorang Diego Mendeta. Padahal Oktomaniani tentunya sebagai seorang gelandang menyerang ataupun pemain sayap, tugasnya adalah memberikan umpan-umpan matang kepada lini tengah. Sayang kita melihat itu adalah sebuah peluang yang seharusnya bisa tercipta gol bagi Persitara. Mulai menguasai jalannya pertandingan para pemain dari Persitara Jakarta Utara, dan mereka tampaknya mulai panas sekarang dengan gaya permainan mereka dan mencoba melakukan penekanan dari semua sisi. Dan inilah dia Diego Mendeta. Kembali sebuah penyelamatan dari para pemain PSPS Pekanbaru dan Ade Chandra Kirana. Herman Zumafo Evandi benar-benar bermain sebagai seorang playmaker dan juga seorang striker di pertandingan sore hari ini. Kerjasama tadi. Banaken Bosoken melakukan sebuah pelanggaran terhadap Cesar Mboma. Jelas sebuah pelanggaran. Banaken berusaha mengambil bola namun sedikit ada usaha untuk mencederai lawan.
Kita lihat bagaimana Rustianto, juga Ahmad Junaidi sama dengan Banake Bosoke menjadi pagar. Ada Suwita Pata dan Tantan, siapa yang bersiap-siap? Ternyata adalah Tantan dengan sebuah tendangan kerasnya yang masih belum menemui sasaran. Ya, kita tahu Tantan adalah pencetak gol bagi Persitara pada saat mereka menang melawan Persi Kediri 1-0 di tempat yang sama. Dan terlihat bagaimana Tantan kembali mencoba melakukan inisiatif yang sama, namun sayang bola jauh dari sasaran gawang seorang Fanca Haryanto. Dan kita lihat juga bagaimana Tantan sebagai salah satu pemain yang dipertahankan dari putaran pertama juga diharapkan mampu menyumbangkan gol. Kita tahu pemain yang satu ini juga gemar melakukan penyerangan dari sisi sayap. Dan sejauh ini peran Tantan yang biasanya begitu dominan kali ini diambil alih oleh Octavianus. Ya, Prince Kabirbel. Memang ada terjadi banyak perubahan bagi tim Persitara Jakarta Utara, di mana Tantan yang biasanya lebih sering bermain di sektor kiri, sekarang bermain di sektor kanan karena untuk memberikan tempat kepada Okto Maniani. Dan inilah dia, Dick Butler, pelatih kepala dari Persitara Jakarta Utara. Yugi Hadi langsung saja melakukan sebuah penyelamatan dan membuang bola. Inilah dia pemain berusia 29 tahun. Depan ke dalam, Daniel Junaidi. Ade Chandra Kirana berikan bola kepada M. Isnaini. Kerjasama cukup baik. Dan inilah dia sebuah peluang April Hadi. Iya, kurangnya koordinasi antara lini kedua dan lini pertahanan Persitara sehingga banyak sekali celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh kubu PSPS Pekanbaru, termasuk hasil gol yang diciptakan oleh Ade Chandra Kirana. Roman Gurning sangat mengetahui tentunya dapur permainan dari tim Persitara Jakarta Utara. Lebar ke dalam kali ini bagi PSPS Pekanbaru. Tim yang memiliki rekor cukup baik apabila bertanding di kandang, di mana sejauh ini mereka belum terkalahkan bila bermain tentunya di Rumbai. Dan hanya kemasukan 2 gol dari 8 pertandingan yang telah mereka lakoni. Dan hanya kehilangan 2 pertandingan dengan hasil seri. Dan 6 kali pertandingan lainnya berhasil dimenangkannya dengan sempurna. PSPS Pekanbaru, sebuah tim promosi. Tendangan bebas kali ini bagi PSPS Pekanbaru. Kita lihat April Hadi bersiap-siap. Sebuah tendangan langsung menuju gawang, masih terlalu tinggi. Terlihat sekali memang para pemain dari PSS Pekanbaru lebih terlihat menunggu apa yang dilakukan oleh Persitara Jakarta Utara dan mereka lebih senang untuk melakukan sebuah counter atau juga serangan balik yang cepat. Ya, kita tahu bahwa dalam posisi unggul memang akan lebih cerdas bagi Pekanbaru untuk lebih berinisiatif dalam berada pada modus defensif, karena kita tahu juga bagaimana para pemain Persitara. Ya, kembali sebuah peluang Diego Mendeta, dan kembali datang kali ini sundulan berikutnya dari Tantan pun masih melebar. Inilah dia Diego Mendeta, pemain ini juga pernah menjadi bagian dari PSSB Biren. Ya, ini yang tentu yang harus diwaspadai oleh para pemain Pekanbaru, bagaimana penyerangan yang akan terus dilakukan oleh tim Persitara Jakarta Utara untuk mengejar ketertinggalan. Dan kita tahu di sini bagaimana setiap pemain pasti akan bernafsu untuk mencetak gol, khususnya para pemain baru mereka. Skill yang sangat baik ditunjukkan dan teknik tendangan yang sangat baik ditunjukkan oleh Diego Mendieta. Sayang kita melihat tendangannya mengenai Mistar dan follow up yang datang juga tidak berhasil mengoyak gawang seorang Fanca Haryanto. Betul, penyelesaian akhir mungkin menjadi catatan dari 2 peluang yang didapat oleh Tantan. Kurang begitu sabar dan kurang begitu dingin dalam melakukan setiap eksekusi. Kembali Okto Maniani. Ya,
kita lihat ya bagaimana seorang Diego Mendieta gusar akan aksi seorang Octomaniani yang kembali tidak memberikan suplai bola yang baik. Kita melihat bagaimana Diego Mendieta sudah berada pada posisi yang ideal untuk menerima sebuah umpan dari Octomaniani. Memang kita tahu ciri permainan Octomaniani adalah pemain yang sangat lincah, cepat, dan begitu aktif bergerak di dalam kotak penalti lawan. Namun ada baiknya juga bagi ia untuk memberikan suplai bola yang baik, karena hasil akhirnya adalah untuk kebaikan tim, yaitu dalam hal mencetak gol dan meraih kemenangan. Kembali Tantan kali ini berusaha melewati Agusima. Masih Tantan kita lihat umpan ke dalam kotak penalti. Terlambat kita lihat Diego Mendieta untuk menyambut umpan yang dilepaskan oleh Tantan dan langsung saja diamankan oleh Daniel Junaidi. Ya, mulai terlihat upaya yang dilakukan oleh anak-anak atau tim reshuffle yang dilakukan oleh kubu Persitara dan mulai melakukan tekanan, bahkan kubu PSPS di 10 menit terakhir banyak mendapatkan tekanan baik dari Tantan maupun Octavianus. Supriyadi kali ini, Suwita patah. Offside Kim Jong Kyung. AW2, Sudaryanto telah mengangkat bendera terhadap pemain yang juga sempat membela Persipura Jayapura dalam ajang Liga Champions Asia. Adalah dia Dick Butler, musim keduanya bersama dengan Persitara Jakarta Utara. Ya, pertandingan ini tentunya menjadi sebuah hal yang menarik bagi NJ Mania yang melakukan cara untuk melakukan nonton bareng pertandingan ini sendiri. Dan juga tidak hanya itu saja, tentunya bagi Askar King yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim kesayangan mereka PSS Pekanbaru untuk bisa meraih poin di pertandingan sore hari ini. Melakukan acara nonton bareng tentunya di markas Askar King di Pekanbaru. Juga di beberapa titik tempat di kota Pekanbaru. Dan sebuah kartu kuning memang sebuah pelanggaran yang cukup keras dari Agusima. Iya, saya melihat pantas mendapatkannya dengan bahasa di law of the game adalah menggunakan tenaga berlebihan kemudian berusaha mencederai pemain. Maka pemain tersebut akan dihadiahi kartu kuning. Wow. Ya, kembali lagi kali ini sebuah serangan, sebuah lob bola dan tipis berada di samping kanan dari gawang Rifki Mokodompit. Untuk yang kesekian kalinya, Persitara Jakarta Utara terlihat begitu kewalahan menghadapi sebuah serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain PSPS Pekanbaru. Ya, kita melihat ya bagaimana di sini Ahmad Junaidi yang tiba-tiba datang dari belakang, hampir tadi mencetak gol. Memang kita melihat dari segi kerjasama, para pemain Pekanbaru memang lebih baik. Dan mereka memang memiliki pemain-pemain yang lebih berinisiatif, khususnya di lini tengah untuk melakukan penyerangan. Sehingga kita melihat kerap kali Herman Zumafo yang sebenarnya adalah seorang target man justru menjadi seorang distributor bola. Betul. Dan lemahnya koordinasi di lini pertahanan ini menjadi kunci kelemahan bagi Persitara di awal-awal babak pertama ini. Bahkan saya tidak melihat peran besar dari seorang pemain asing Kim Jong Kyun yang harusnya menjadi jenderal di lapangan di lini pertahanan. Apakah karena faktor ini dan faktor komunikasi bahasa? Ya, kembali Herman Zumafo Evandi, sebuah peluang emas kembali kali ini. Sebuah tendangan salto yang dilakukan oleh M. Isnaini. Ya, saya pikir tambah kocar kacir lini pertahanan Persitara Jakarta Utara. Kita melihat bagaimana akselerasi tadi seorang Herman Zumafo Evandi melewati seorang Tugu Hadi, hampir memberikan malapetaka di gawang seorang Rifki. Dan kita melihat tadi bagaimana M. Isnaini melakukan tendangan gunting yang spektakuler. Namun sayang tidak menemui sasaran gawang dari seorang Rifki. Dan kita melihat sinyal-sinyal yang cukup membahayakan selalu saja ditunjukkan di lini pertahanan Persitara Jakarta Utara. Bagaimana lemahnya koordinasi di belakang justru memudahkan para pemain Pekanbaru untuk terus-menerus memberikan tekanan. Kim Jong Kyung yang bermain bersama tentunya dengan Tugi Hadi dan Supriyadi, dan inilah dia Amarzuki. Berikan bola kepada Cesar Mboma.
Ya, kita lihat Cesar Mboma juga adalah pemain asing yang saya pikir penampilan cukup impresif ya. Ya. Artinya dari segi kontrol bola, dari umpan-umpan yang ia lepaskan sudah cukup memadai. Namun sayang tampaknya karena ia adalah pemain yang baru, tampak kerjasama dengan pemain lainnya belum terjalin. Prince Kabir Belo kali ini. Masih ada Joel Banaken Bosoken. Dan inilah dia Cesar Mboma. Datang kembali Suwita Patah. Amarzuki kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Langsung saja penyelamatan dilakukan oleh Daniel Junaidi. Kembali Amarzuki membangun serangan melalui Suwita Patah. Kerjasama dengan Amarzuki kembali. Tantan, Cesar Mboma, kerjasama cukup baik. Kali ini masih Cesar Mboma. Masih Cesar Mboma, kita lihat. Tantan kembali. Oh, Oktomaniani. Oh, tidak bisa melewati Banaken Bosoken. Ya, terlalu padat dan terlalu banyak pemain yang menumpuk di lini pertahanan PSPS Pekanbaru, dan disiplin dari pemain pertahanan PSPS Pekanbaru, termasuk disiplin atau jenderal mereka di belakang Banaken Bosoken, cukup sulit bagi kubu Persitara untuk membongkarnya. Panci Arianto. Sebuah pelanggaran kali ini terhadap Herman Zumafo Effandi. Top skor sementara bagi PSS Pekanbaru dengan 8 gol. ya kita melihatnya bagaimana yang melakukan duel dengan seorang Tugi Hadi. Dan memang pemain yang satu ini memiliki kekuatan dalam fisiknya, postur tubuh yang kekar, sehingga kita melihat kerap kali ia memenangkan duel-duel di udara. Namun kali ini tampaknya ia yang melakukan pelanggaran kepada seorang Tugi Hadi. Suwita Patah. Tidak ada pemain yang dituju kali ini. Terlihat jelas memang bagaimana materi pemain yang cukup baik yang ada di putaran kedua dari Persitara Jaya Utara, tapi mereka belum bisa menyatu satu sama lain. Ya, saya pikir yang dibutuhkan tentunya adalah komunikasi. Dan kita melihat tampaknya komunikasi yang belum terjalin. Namun secara individu, pemain-pemain yang direkrut di putaran kedua ini bermain sangat baik. Ya, ini untuk ketiga kalinya kita lihat bagaimana M. Isnaini dan juga April Hadi ataupun juga pemain lainnya langsung berhadapan dengan penjaga gawang Rifki Mokodompit. Herman Zumafo Effandi. Wow, begitu porak-porandanya pertahanan yang digalang oleh Kim Jong Kyung, Amarzuki dan Tugi Hadi menghadapi dua pemain saja. Herman Zumafo Isnaini dan pencetak gol Ade Chandra Kirana. Pelanggaran terjadi. Ya, di putaran pertama dan juga di pertandingan di awal putaran kedua, Persitara Jakarta Utara memang tampil cukup mengejutkan dengan berhasil menaklukkan Persiba Balikpapan, berada di peringkat kedua klasemen, dan juga menahan seri Persipura Jayapura dengan skor 2-2. Sebuah hasil yang cukup baik tentunya. Ya, kita lihat memang ada persiapan dari Dedi Mulyadi yang tampaknya akan dimasukkan oleh pelatih Dik Butler, dan inilah dia Tantan. Langsung saja sebuah penyelamatan dilakukan oleh Dedi Gusmawan. Ya, baik sekali kita melihat penyelamatan dari seorang Dedi Gusmawan. Kalau tidak, tadi Tantan sudah bisa melahirkan sebuah peluang yang bisa menghasilkan gol. Ya, Kim Jong Kyung tampaknya menjadi titik lemah dari Persitara Jakarta Utara dan ditarik keluar oleh pelatih Dik Butler. Ya, kita melihat ini bukan awal yang baik bagi seorang Kim Jong Kyun, di mana kerap kali ia tidak mampu melakukan komunikasi yang baik di lini belakang, sehingga akhirnya pelatih Dik Butler menggantikannya dengan Dedi Mulyadi, yang juga biasanya menghuni lini belakang Persitara Jakarta Utara. Diharapkan juga masuknya seorang Dedi bisa menambal kekurangan di lini belakang yang kerap kali terjadi di pertandingan ini.
Isnaini kali ini bagi PSPS Pekanbaru. Masih Isnaini. Oktomaniani. Masih Oktomaniani, kita lihat. Tantan. Masih Tantan kali ini, sebuah tendangan. Tantan. Sebuah tendangan kerasnya masih bisa ditepis tadi oleh Vanci Haryanto. Ya, inisiatif yang sangat brilian yang ditunjukkan seorang Tantan. Kita melihat dimulai dari akselerasi yang dilakukan seorang Oktomaniani, dan kali ini kita melihat bagaimana Okto bermain sangat cerdas, menarik, memberikan umpan kepada seorang Tantan, dan Tantan kita melihat melakukan long shot, hampir saja tadi terjadi gol. Ya, Supriyadi. Kembali sebuah peluang yang disia-siakan dari Persitara Jakarta Utara. Ya, serangkaian peluang yang diperoleh pun adalah inisiatif dalam melakukan tendangan dari jarak jauh, dan saya pikir ini adalah inisiatif yang baik karena kesulitan para pemain Persitara untuk menembus jantung pertahanan Pekanbaru yang digalang oleh seorang Deddy Gusmawan dan juga Banaken Bosoken, sehingga mereka mencoba melakukan shooting dari jarak jauh. Dua kali tadi kita melihat tendangan dari jarak jauh hampir menghasilkan gol bagi Persitara. Sebuah improvisasi permainan yang cukup cerdas. Kembali bola dikuasai oleh Agus Sima yang akan absen di pertandingan berikutnya bagi PSPS Pekanbaru ketika mereka akan dijamu oleh Pelita Jaya pada tanggal 6 Maret 2010. Karena terkena akumulasi kartu kuning tentunya. Dan inilah dia, Amarzuki yang kembali bermain di sektor sebelah kiri. Oktomaniani gagal kembali, dia melewati Joel Banaken Bosoken. Daniel Junaidi bagi PSPS Pekanbaru. Adi Chandra Kirana sang pencetak gol. Kembali ada Cesar Mboma, pemain yang paling impresif sejauh ini penampilannya. Prince Kabir Belo dipotong oleh Deddy Gusmawan. Herman Zumafo Evandi tidak offside. Isnaini. Iya, kita melihat tepat sekali keputusan dari asisten wasit memberikan offside karena memang Isnaini sudah berada pada posisi offside, namun memang ditunggu apakah ia menguasai bola atau tidak. Ya. Diego Mendieta. Kita melihat juga para pemain Persitara bermain sangat agresif di lini depan. Namun harus diperhatikan juga lini belakang pada saat terjadi sebuah serangan balik dari Pekanbaru. Karena kita tahu bagaimana Pekanbaru memiliki duet striker. Kita melihat di sini Isnaini dan juga Herman Zumafo Evandi, yang bukan hanya saja haus gol, namun secara teknik individu mereka bisa bermain sangat baik. Kembali Tantan, masih ada Deddy Gusmawan. Supriyadi. Isnaini sudah mencetak 8 gol sejauh ini. Ya, kita lihat juga Isnaini adalah tipe striker yang bekerja keras. Ia tidak pernah hentinya mencari bola dan merupakan tandem yang sangat ideal bagi seorang Herman Zumafo yang juga seorang striker dengan tipe bekerja keras, selalu mencari bola kemudian mengolah bola tersebut dengan memberikan umpan ataupun mencetak gol dengan sendirinya. Duet striker yang sangat impresif dari Pekanbaru memang membantu mereka untuk eksis di papan tengah ISL musim ini. Selain juga lini belakang yang selalu bermain tanpa kompromi, dikomandoi seorang Agus Cima dan juga Banaken Bosoken, melengkapi pemerataan materi pemain dari PSPS Pekanbaru. Kembali lagi kita lihat sebuah serangan dibangun melalui bawah. Amarzuki, Cesar Mboma pada Swita Patah. Kembali kepada Amarzuki.
berusaha bersabar, mendelay permainan para pemain dari Persitara Jakarta Utara untuk berusaha membongkar pertahanan yang begitu rapat dari PSPS Pekanbaru yang hampir menaruh seluruh pemainnya di daerahnya sendiri. Prince Kabir Belo kali ini. Masih Prince Kabir Belo. Cesar Mboma. Suwita Patah. Dedi Mulyadi. Masih ada Oktomaniani. Masih Oktomaniani kita lihat. Dan sebuah peluang akhirnya dihasilkan menjadi sebuah gol dari Prince Kabir Belo lewat umpan yang didapatkan melalui Oktomaniani. 1-1 Persitara Jakarta Utara PSPS Pekanbaru. Brilian, kita melihat bagaimana inisiatif dari seorang Oktomaniani yang memberikan umpan tarik yang sangat akurat kepada Prince Kabir Belo. Dan siapa yang bisa menyaksikan seorang Prince Kabir Belo apabila ia mendapatkan sebuah peluang ataupun umpan yang matang. Kita melihat bagaimana umpan yang begitu matang diberikan oleh Oktomaniani kepada Prince Kabir Belo, meskipun sebelumnya menyentuh seorang Banaken Bosoken. Namun Prince kita melihat tidak menyia-nyiakan kesempatan pertama yang ia memperoleh di pertandingan ini untuk mencetak gol dan merobek gawang seorang Fanca Haryanto. Kita melihat bagaimana jika kerjasama tim bisa dirapikan oleh Persitara Jakarta Utara, maka mereka pun bisa menghasilkan sebuah gol. Dan itu terlihat nyata atas proses gol yang dilahirkan oleh Prince Kabir Belo. Gol ke-6 bagi Prince Kabir Belo musim ini bersama dengan Persitara Jakarta Utara. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana M. Isnaini yang tadi berusaha untuk menggapai bola. AW1 telah mengangkat bendera bagi Herman Zumafo Evandi. Pemain yang cukup setia tentunya bagi PSPS Pekanbaru. Bergabung sejak musim lalu di divisi utama. Dan inilah dia Diego Mendieta. Prince Kabir Belo. Bali Oktomaniani. Cesar Mboma. Mulai memainkan bola dari kaki ke kaki. Para pemain dari Persitara Jakarta Utara. Banaken Bosoken. Musim lalu menjadi bagian dari Persitara Jakarta Utara dan sempat beberapa kali tampil sebagai seorang striker. Ya, kita melihat Persitara Jakarta Utara. Memang pemain yang satu ini sangat unik. Ia memiliki skill bukan hanya untuk mencegah lawan mencetak gol, namun juga mencetak gol. Pemain yang tidak takut ataupun tidak gentar dalam melakukan duel dengan pemain lawan. Dan salah satu kekuatan Pekanbaru memang hadirnya seorang Banaken Bosoken di lini belakang. Karena ia bukan hanya saja pemain dengan kualitas yang mumpuni, namun juga pemain yang sangat berpengalaman bermain di Indonesia Super League. Sebuah aksi dari seorang Ahmad Junaidi untuk kali kedua mencoba mengoyak gawang Rifki. Tidak berhasil, kita melihat melakukan syuting dari jarak jauh. Kembali lagi tekanan, bisa dipatahkan oleh Agus Sima. Herman Zumafo Evandi. Kita lihat bagaimana Suwita Patah. Dedi Mulyadi berikan bola kepada Diego Mendieta. Diego Mendieta kembali. Tampak di pinggir lapangan Adi Suhendra bersiap-siap. Yang
terjadi sebuah perubahan di akhir babak pertama ini bagi PSS Pekanbaru. Dan Suwita patah kali ini pada Cesar Mboma. Maksudnya kepada pergerakan Amar Zuki. Dibaca oleh Joel Banaken Bosoken. Pelanggaran dilakukan oleh Ade Chandra Kirana. Ya, Ade Suhendra masuk menggantikan Ahmad Junaidi. Jadi Ahmad Junaidi mendapatkan sebuah peluang emas tadi yang gagal jadikan jadi sebuah gol. Ya, saya pikir ini lebih kepada faktor faktor teknis. Artinya kita melihat bagaimana tadi Ahmad Junaidi sempat kesulitan berlari sehingga dimasukkan seorang Ade Suhendra yang juga memiliki pos yang sama dengan Ahmad Junaidi. Pos gelandang bertahan. Kembali kita lihat Deddy Mulyadi kepada Tantan. Masih Tantan kita lihat masuk dalam kotak penalti. Maksudnya berikan umpan kepada Diego Mendieta. Ya, setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, terlihat jelas semangat para pemain dari Persitara mulai membaik di sisa waktu babak pertama. Bahkan dominasi permainan dikuasai oleh anak-anak Persitara. Diego Mendieta yang dituju. Ada Banaken Bosoken dan juga Deddy Kusmawan tadi. Ya, itu jelas tangan dari Tugi Hadi tadi. Melakukan sebuah pelanggaran terhadap pergerakan dari M. Isnaini, pemain yang terkenal memiliki kecepatan yang sangat baik. Ya, berusaha menarik M. Isnaini. Offside Herman Zumafo Evandi. Ya, kembali M. Isnaini. Berdarah kita lihat wajah dari Tugi Hadi yang bertabrakan dengan M. Isnaini. Kita melihat memang Tugi Hadi kerap kali berada di sisi seorang Herman Zumafo Epandi ataupun M. Isnaini untuk menghentikan laju kedua striker yang terkenal ganas. Dan kita melihat akibatnya bagaimana Tugi Hadi harus berlumuran darah. Kita melihat di sini bagaimana duel adu kepala antara Tugi Hadi dan juga seorang M. Isnaini membuat Tugi Hadi, kita melihat di sini bagaimana melakukan duel. Iya, saya pikir ini sebuah robekan di pelipis kiri karena daerah yang paling rawan dan sangat gampang robek. Sebuah tabrakan yang cukup keras memang terjadi dan membuat Tugi Hadi dan harus mengalami pendarahan. Dan sebuah situasi yang cukup mengkhawatirkan karena kita tahu bahwa Tugi Hadi juga merupakan salah satu tulang punggung lini belakang Persitara Jakarta Utara. Betul. Dan di babak pertama ini juga ia bermain cukup konsisten, tidak pernah berhenti mengawal duet striker M. Isnaini dan juga Herman Zumafo Epandi. Sehingga kerap kali juga membantu pemain baru di sana yaitu Supriyadi. Dan saling mengcover kedua pemain ini, Supriyadi dan juga Tugi Hadi. Kita lihat tadi ada Andika Yudhistira, pemain yang juga pernah bermain bersama dengan Okto Maniani di PSMS Medan. Dari Putut Waringin Jati ya.
Kembali Tantan kali ini. Ada Prince Kabir Belo. Kembali Tantan. Cukup cepat memang Tantan kali ini. Masih Tantan. Melakukan sebuah tendangan langsung. Padahal Diego Mendieta sudah menunggu, kita lihat. Iya, sebuah keegoisan seorang penyerang. Kadang kala perlu harus diredam dengan situasi yang lebih menguntungkan teman yang lain. Kali ini tidak dilakukan oleh Tantan. Dari sudut yang impossible bagi dia untuk melakukan sebuah aksi untuk menciptakan gol. Dia memaksakan sebuah tendangan padahal Diego Mendieta ada di mulut gawang. Ini yang kadang-kadang susah untuk dipertemukan ketika kedua pemain bintang hadir dan pemain lama dan yang baru bersamaan bermain dalam sebuah pertandingan. Ya, Firdaus Ramadan masuk menggantikan Tugi Hadi yang ternyata tidak bisa melanjutkan pertandingan karena mengalami cedera di pelipis mata kirinya. Sebuah pukulan tentunya bagi Persitara karena peran seorang Tugi Hadi saya pikir sangat besar di pertandingan ini, khususnya di babak pertama tadi. Ia tidak pernah lelah mengawal duet striker Pekanbaru. Dua pemain belakang yang menempati posnya di starter, yaitu Kim Jong Kyun dan juga Tugi Hadi dari Persitara Jakarta Utara telah keluar. Digantikan oleh dua pemain baru, yaitu Deddy Mulyadi dan Firdaus Ramadan. Ya, dan saya pikir cukup beruntung juga bagi Firdaus bahwa sebentar lagi pertandingan akan dihentikan untuk break. Paling tidak ia pun bisa memperoleh pengarahan-pengarahan dari pelatih Dick Butler untuk menghadapi babak kedua. Offside Oktomaniani, di mana AW2 telah mengangkat bendera. Bagi pergerakan Oktomaniani. Impresif, saya pikir pemain yang satu ini. Ya. Belajar untuk menjadi pemain yang matang, kita melihat atas inisiatifnya Prince Kabir Belo bisa mencetak gol. Dan masih butuh jam terbang begitu banyak. Ya, wasit telah meniupkan peluitnya. Skor sementara adalah 1-1. Di mana PSPS Pekanbaru berhasil mencuri gol terlebih dahulu melalui Ade Chandra Kirana. Dan inilah dia kick off babak kedua. Ya, menarik juga ditunggu respons dari tim Pekanbaru, di mana mereka di awal-awal pertandingan bermain sangat baik, membuat lini pertahanan Persitara kocar-kacir. Namun setelah itu kita melihat tampak mereka terus-menerus ditekan oleh Persitara, sehingga tidak lagi terlihat permainan yang menyolok dari duet striker Herman Zumafo Epandi dan juga Emi Snaini yang kedua-duanya sudah mencetak 8 gol dan secara total 16 gol. Ya, Deddy Kusmawan tadi atau Agus Cima. Lebar ke dalam kali ini bagi Persitara Jakarta Utara yang kehilangan seorang Tugi Hadi di babak pertama tadi karena mengalami cedera. Wow, sebuah peluang kembali kali ini Oktomaniani, masih Oktomaniani. Wow, membentur tiang gawang. Serangan demi serangan di awal babak kedua ini cukup memberikan shock terapi bagi pertahanan PSPS Pekanbaru. Wow, Kembali Tantan berusaha melewati 4 pemain. ya, kita melihat gol yang dihasilkan oleh Prince Kabir Belo memberikan efek positif bagi para pemain Persitara lainnya. Tampak mereka sangat berani melakukan inisiatif solo run, skill-skill individu. Kita melihat Oktomaniani menjadi pemain yang paling aktif menyisir pertahanan PSPS Pekanbaru. Ya, bersama Tantan. Betul. Ya. Kita melihat permainan dari sayap yang ditunjukkan oleh Persitara Jakarta Utara sangat merepotkan lini belakang PSPS Pekanbaru. Namun jangan lupa, mereka pun memiliki duet striker yang sangat bahaya dan lihai pada saat terjadi serangan balik. Kembali Emi Snaini. Masih ada Firdaus Ramadan tadi. Cesar Mboma. Ya, sebuah penguasaan bola yang cukup baik oleh Cesar Mboma.
Walaupun tidak bermain begitu cepat, namun skill individunya cukup mumpuni. Ya, kita melihat bagaimana Tantan masih sangat aktif dalam menyisir sayap kanan Persitara. Pemain yang pada awalnya diplot sebagai striker, namun kali ini bermain sebagai pemain sayap. Dan kita melihat tampak ini adalah sebuah peluang dari Oktomaniani yang tampaknya tadi sudah 99,9% terjadi gol, namun masih ada tiang gawang yang menghentikan bola untuk masuk. Dan ke dalam Deddy Mulyadi kepada Suwita Patah. Prince Kabir Belo kali ini. Masih Prince Kabir Belo. Ada Tantan. Masih Tantan. Wow. Baik sekali. Herman Zumafo Effandi, masih Herman Zumafo Effandi. Belum. Dan sebuah gol yang sangat baik dilakukan oleh para pemain PSS Pekanbaru dan dicetak oleh M. Isnaini. Gol ke-9 musim ini. 1-2. Bombastis kita melihat bagaimana pergerakan seorang Herman Zumafo Effandi. Pemain yang memang bermain sangat baik bagi PSPS Pekanbaru musim ini kembali menunjukkan kualitas sebenarnya bagaimana ia menyisir lapangan dari lini tengah melewati seorang Firdaus Ramadan yang tadi masuk di babak pertama dan memberikan umpan yang sangat manja kepada M. Isnaini. Seperti yang kita diskusikan bahwa memang duet striker dari PSPS Pekanbaru ini sangat mematikan bila tidak dihentikan, dan kita melihat aksi kedua pemain ini memberikan malapetaka di gawang Persitara Jakarta Utara di mana PSPS Pekanbaru kembali unggul dengan skor 1-2. Ya, saya melihat dengan ditariknya keluar Tugi Hadi, sama sekali tidak ada lagi pemain yang spesialis di center back mereka, sehingga memaksakan dua pemain, bahkan satu pemain baru Firdaus Ramadan yang tidak biasa bermain di pos ini, bermain di sektor yang cukup rawan, cukup perlu perhatian karena kita ketahui bahwa dua penyerang PSPS Pekanbaru, dua penyerang yang mempunyai skill individu dan kecepatan, dan perlu perhatian khusus di sektor pertahanan dari Persitara karena ketika mereka melakukan sebuah serangan pasti akan memikirkan bagaimana bertahan, dan ini hal yang harus dilakukan karena PSPS Pekanbaru hadir di Stadion Sumantri Bojonegoro mengandalkan serangan-serangan balik mereka. Kembali melalui sebuah serangan balik yang sangat cepat membuat Persitara Jakarta Utara sebagai tuan rumah kembali tertinggal lewat gol yang dicetak oleh M. Isnaini, salah seorang pemain lokal yang memiliki kesuburan gol sangat baik dan sejauh ini menyamai gol dari Bambang Pamungkas sebagai pencetak gol lokal dalam daftar top skor Jarum Indonesia Super League dengan 9 gol. Bola. Deddy Mulyadi kali ini. Bali Diego Mendieta. Ya, kita lihat ya para pemain Pekanbaru kembali menumpuk sebanyak mungkin pemain di kotak penalti untuk mencegah terjadinya sebuah gol dari Persitara Jakarta Utara. Dan ya, hampir tadi sebuah gol oleh Okto. Kita melihat pemain yang mungil ini diberikan umpan yang sangat baik oleh Tantan dan melakukan lompatan yang sangat baik, namun sayang tidak terarah sundulan dari seorang Oktomaniani. Namun kembali kita melihat ada 6 pemain Pekanbaru yang berada di kotak penalti tampak membentengi penjaga gawang Fanca Haryanto, sehingga tadi Okto pun sedikit sulit untuk mengarahkan bola ke gawang seorang Fanca Haryanto. April Hadi kali ini bagi PSPS Pekanbaru. Ade Chandra Kirana kepada Ade Suhendra. Offside, kita lihat M. Isnaini.
Kembali sebuah umpan dari Oktomaniani dan Prince Kabir Belo. Asik menyerang, membuat pertahanan dari Persitara Jakarta Utara sedikit lengah, dan sebuah serangan balik tadi berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh tim Askar Betua. PSPS Pekanbaru. Balik kali ini Cesar Mboma. Oktomaniani, kawal ketat dia. Dari Daniel Junaidi. Oh, cukup keras memang pelanggaran dari Daniel Junaidi. Iya. Sebuah pelanggaran yang sejauhnya tidak perlu dilakukan oleh seorang pemain pertahanan, karena pertama posisinya sudah di pinggir garis dan bola berada dalam penguasaan penuh oleh pemain lawan. Ya, kita lihat. Ini ada pelanggaran dari Daniel Junaidi terhadap Oktomaniani. Iya. Saya pikir ini layak dihadiahi kartu kuning. Ya, dan sangat membahayakan kelanjutan permainan dari seorang Oktomaniani. Betul. Karena kita tahu ia adalah pemain yang berlari dan menjelajahi lapangan hijau paling banyak di pertandingan ini dibandingkan pemain Persitara lainnya. Iya, terlihat wasit Mardi menunggu pemain untuk keluar lapangan dahulu sebelum memberikan kartu, dan saya pikir ini ada rules yang benar. Kartu kuning bagi Daniel Junaidi, kartu kuning kedua bagi PSPS Pekanbaru, dan membuat Daniel Junaidi pun juga akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Pelita Jaya Karawang. Bersama dengan Agus Cima harus absen. Dua pemain dari PSPS Pekanbaru ini. Kembali inilah dia Oktomaniani kepada Cesar Mboma maksudnya. Deddy Mulyadi sendirian di daerah pertahanannya. Oh, hampir tidak menyisakan pertahanan. Ya, Persitara. Oktomaniani kali ini. Masih Oktomaniani, kita lihat. Wow. Oktomaniani. Ya, kita melihat aksi seorang Oktomaniani sangat merepotkan lini belakang PSPS Pekanbaru. Sering memaksakan Deddy Gusmawan maupun Agus Cima Iya. untuk menghentikan, dan kita melihat di sini tampak tidak ada baik sekali keputusan dari wasit. Ya. Kita melihat tidak ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Deddy Gusmawan kepada seorang Oktomaniani, dan ini adalah kali kedua kita melihat Okto mencoba melakukan trik di kotak penalti lawan. Ya, dan saya melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh Oktomaniani. Selain dia mempunyai kecepatan dalam setiap serangan membahayakan, namun kerja sama tim juga perlu Ya. jadi perhatian, karena banyak aksi yang dia lakukan bisa menguntungkan tim, namun karena egois atau berusaha mengeksekusi sendiri sehingga peluang tersebut. Ya, April Hadi kali ini. Masih April Hadi. Masih ada Firdaus Ramadan tadi. Adi Suhendra. Daniel Junaidi kepada Joel Banaken Bosoken. Agus Cima kali ini. Wow, Tantan berhasil menguasai bola, berikan bola daerah, terupas tadi maksudnya kepada Ya. Prince Kabir Belo. jelas sekali kita melihat di sini bagaimana Banaken justru sedikit mengutik kaki seorang Prince Kabir Belo. Ya, kita melihat umpan yang diberikan Tantan sangat baik. Ya, sedikit kita melihat mengutik kaki seorang Prince Kabir Belo sehingga ia terjatuh dan wasit memberikan tendangan bebas. Saya pikir ini adalah sebuah posisi yang sangat ideal bagi Prince Kabir Belo sendiri.
untuk mengeksekusi tendangan bebas, dan juga ada seorang Oktomaniani yang memang pemain kaki kidal. Betul, dan Diego Mendieta. Menarik untuk dilihat apakah penempatan yang dipilih atau kekuatan dalam mengeksekusi tendangan bebas dari seorang Diego Mendieta yang sudah memperoleh 1 peluang untuk mencetak gol namun mengenai mistar gawang. Ya, inilah dia, Diego Mendieta. Ya, kita lihat sebuah pelanggaran terjadi. Dan tendangan penalti tampaknya akan diberikan bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, belum terlihat jelas. Sebuah tendangan yang cukup baik. Oh, saya pikir ini memang sebuah pelanggaran walaupun bola tadi keluar lapangan karena penjaga gawang Panci Arianto jatuh tepat pada kaki pemain dari Persitara. Ya, kita melihat ini adalah itikad yang baik juga dari seorang Cesar Mboma yang mencoba mengganggu seorang penjaga gawang Panci Arianto. Pada saat bola tidak berhasil ditangkap secara sempurna oleh Vance dari eksekusi tendangan bebas Diego Mendieta, sehingga kita melihat terpaksa ia melakukan sebuah pelanggaran yang menghasilkan penalti buat tim lawan Persitara Jakarta Utara. Dan kita juga tahu keahlian seorang Tantan dalam mengeksekusi bola-bola mati, sebuah kesempatan uji kelayakan seorang Tantan untuk mengeksekusi penalti ini. Ya, kita lihat apakah Tantan bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan dan mencetak gol yang kelima. Inilah dia Tantan dan gol. 2-2. Persitara Jakarta Utara dan juga PSPS Pekanbaru. Iya, begitu dingin dan penempatan yang cukup baik oleh Tantan. Menempatkan bola di tengah pada saat penjaga gawang biasanya lebih dahulu mencuri gerakan. Ya, saya pikir Tantan juga ingin bermain safe, sehingga ia memilih untuk melakukan syuting persis di tengah gawang seorang Vance Arianto. Dan juga hal inilah yang justru mengelabui Vance, di mana ia melakukan pergerakan ke sisi kanan. Dan dengan skor 2-2 saya pikir kubu Persitara perlu sedikit berhati-hati dan bermain lebih sabar. Dan mesti menyisakan pemain belakangnya ketika asik dalam melakukan serangan. Suwita patah kali ini kepada Amarzuki. Masih Amarzuki yang menguasai bola bagi Persitara Jakarta Utara. Balik kepada Diego Mendieta. Datang kali ini Cesar Mboma. Ada Daniel Junaidi. Cukup baik tadi menahan bola Cesar Mboma. Datang kembali serangan melalui Suwita patah Persitara Jakarta Utara. Umpan dalam kotak penalti. Ya, Diego Mendieta dan skor menjadi 3-2. Iya, sebuah tendangan half volley yang cukup baik dari Diego Mendieta menyambut sebuah peluang yang didapat dari sebuah kemelut di depan gawang PSPS Pekanbaru. Sebuah kegembiraan yang luar biasa bagi kubu Persitara Jakarta Utara yang 2 kali tertinggal lebih dahulu. Ya, kita melihat ya, akhirnya seorang Diego Mendieta memberikan sumbangsi mencetak gol. Dan di sini juga terlihat bagaimana kerjasama antara Diego Mendieta dan juga Tantan sangat jelas. Tantan yang tampaknya juga mengetahui seorang Diego Mendieta yang tepat berada di belakangnya, memberikan bola umpan sodoran yang baik. Dan Diego Mendieta juga melesakkan tendangan setengah volley yang sangat keras, sehingga juga untuk pertama kali di pertandingan ini memberikan keunggulan bagi Persitara Jakarta Utara dengan skor 3-2. Oh. Kita lihat Herman Zumafo Evandi. Masih beringis kesakitan, kita lihat. Nah,
Nah dia Herman Zumafo Effandi. Tampaknya lambat berebut bola dengan Rifki Modokompit. Ya, kita melihat ya memang Herman adalah tipe pemain yang sering melakukan duel dengan penjaga gawang. Dan kita melihat dalam hal ini ia pun hampir mencederai seorang Rifki. Namun tampaknya dirinya justru yang terkapar karena tidak mampu mengontrol laju larinya. Pemain yang tampak meringis kesakitan. Ya, kita lihat ini merupakan Dede Sulaiman yang dipersiapkan tentunya untuk menjaga-jaga bila Vance Haryanto tampilannya juga masih belum bisa tampil sempurna di pertandingan sore hari ini. Ade Suhendra suntik kepada M. Isnaini, sebuah pelanggaran terhadap Supriyadi. Ya, kita melihat M. Isnaini pun mencoba merebut bola. Namun di sini Supriyadi juga mampu menahan aksi seorang M. Isnaini yang tampaknya tidak terlihat lagi setelah mencetak gol untuk membawa Pekanbaru unggul untuk sementara dengan skor 2-1 tadi. Inilah dia Cesar Mboma. Kita lihat pemain yang tentunya bisa menjadi andalan baru bagi Persitara Jakarta Utara yang kehilangan seorang John Takor Songkali di musim ini. Amar Zuki berikan bola kali ini kepada Firdaus Ramadan. Kembali Cesar Mboma. Berbalik keadaan, justru tuan rumah memimpin dan masih menguasai permainan. Suwita patah kepada Cesar Mboma. 2 kali tertinggal Persitara Jakarta Utara dari tamunya PSPS Pekanbaru yang memang tampil Spartan. Dan kali ini mereka berhasil mengungguli tamunya dengan skor 3-2 lewat gol yang dicetak oleh Diego Mendieta, merupakan gol perdananya bagi Persitara Jakarta Utara. Handball, Tantan. Dengan bebas kali ini bagi PSPS Pekanbaru akan dilakukan oleh Agus Sima. Iya, dengan berbalik unggul, tuan rumah Persitara belum bisa bernafas lega karena masih lama waktu pertandingan. Masih perlu berhati-hati untuk tidak kembali kebobolan. Perlu konsentrasi dan koordinasi terutama di lini pertahanan mereka. Deddy Mulyadi, salah seorang pemain senior yang masih terus dipertahankan di pihak Persitara Jakarta Utara. Nadia Vance Haryanto juga pernah memperkuat Persijap Jepara. Serangan kali ini coba dibawa oleh Ade Chandra Kirana pada Ade Suhendra. Cukup baik kita lihat sebuah dummy yang dilakukan oleh M. Isnaini. Ada April Hadi masuk melalui sektor sebelah kanan pertahanan. Ya, sebuah pelanggaran. Kita lihat April Hadi bagi PSPS Pekanbaru. Dan inilah dia Herman Zumafo Effandi yang masih meringis kesakitan.
Dan ternyata Herman Zumafo Evandi digantikan oleh pemain anyar Andika Yudhistira. Penyerang muda yang sebelum memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang SEA Games Laos. Ya, tentunya ini sebuah pukulan telak bagi PSPS Pekanbaru. Bukan hanya untuk pertandingan ini, namun juga untuk pertandingan selanjutnya. Iya. Karena kita tahu bahwa sumbangsi seorang Herman Zumafo Evandi begitu kental di kubu Pekanbaru. Pencetak gol utama bagi mereka dan kolaborasinya dengan M. Isnaini sangat layak untuk menghadirkan mimpi buruk bagi tim lawan. Sedangkan Andika Yudhistira juga adalah pemain yang memang sudah cukup berpengalaman namun juga perlu diuji. Ini dia, kembali pelanggaran dari dua pemain yang sama-sama telah mengantongi kartu kuning, Oktomaniani dan juga Daniel Junaidi. Kita akan lihat keputusan apa yang diambil oleh wasit Mardi. Dua pemain masih terkapar. Iya, mulai terlihat kelelahan sehingga tempo atau tensi permainan mulai meningkat. Ya, cukup keras. Kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Daniel Junaidi kepada seorang Oktomaniani. Betul. Kita melihat dalam perebutan bola tersebut tampak Daniel tidak melakukan tackling yang sempurna sehingga mengenai tulang kering seorang Oktomaniani. Namun kita belum melihat apakah ada sebuah keputusan dari wasit. Ya, tepat sekali. Betul. Kartu kuning kedua bagi Daniel Junaidi yang akhirnya membuahkan sebuah kartu merah karena permainan yang membahayakan pemain lawan. Betul. Dan upaya mencederai lawan, dan keputusan yang diambil oleh wasit Mardi adalah tepat. Ya. Sebuah kehilangan cukup berarti bagi kubu PSPS Pekanbaru, karena dari sektor inilah Oktomaniani selalu memberikan tekanan. 10 pemain kali ini PSPS Pekanbaru setelah Daniel Junaidi mendapatkan kartu kuning keduanya dan menerima kartu merah. Ya, dan situasi ini tentu membuat Persitara berada di atas angin karena bukan hanya mereka unggul dari segi pemain, namun juga dari segi dominasi dan juga dari segi skor. Di mana para pemain Persitara juga tampaknya sangat percaya diri untuk melakukan penyerangan. Kali ini pertahanan PSPS Pekanbaru, namun kembali ada sebuah duel tampaknya. Supriyadi masih meringis kesakitan. Nah dia, kita lihat mana Supriyadi. Tampaknya harus ditandu keluar lapangan. Pemain yang terlihat jelas Supriyadi diinjak temannya sendiri. Oleh Firdaus Ramadan. Ya, ini adalah pertandingan yang keras ya. Sehingga pemain dari kedua tim kerap kali mengalami gangguan dan juga harus melakoni pertandingan dengan melakukan duel ataupun tackling yang keras. Nah ini dengan Andika Yudhistira tadi, ada Suwita patah, ada Cesar Mboma, masih Cesar Mboma, Prince Kabir Belo, gagal tadi Prince Kabir Belo melewati Deddy Kusmawan dan inilah dia Adi Suhendra. Ya, kita melihat penjagaan kepada Prince Kabir Belo memang sangat ketat. Dan dibutuhkan juga dukungan dari lini kedua seperti halnya yang Oktomaniani menunjukkan dengan memberikan umpan matang kepada Prince Kabir Belo.
Balik Cesar Mboma. Dika Yudhistira. Suwita Patah. Kembali lagi Cesar Mboma. Suntik kepada Oktomaniani yang saat ini bermain di sektor kanan. Amarzuki. Masih Amarzuki. Suntik kepada Tantan. Sebuah rotasi kita lihat di mana Tantan saat ini bermain di kiri dan Okto yang bermain di kanan. Ya, saya pikir ini juga dilakukan di babak pertama tadi, di mana berusaha mencari alternatif, berikan dukungan terhadap penyerang mereka di depan. Deddy Mulyadi melakukan overlapping. Bersama dia dengan Prince Kabir Belo. Ada Agus Sima tadi berhasil mencuri bola. Kembali datang Suwita Patah. Ya, seharusnya kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persitara ya. Mereka menghadapi sebuah tim dengan 10 pemain dan juga sebuah tim yang kehilangan penyerang utamanya, yaitu Herman Zumafo Epandi. Dan apabila situasi ini tidak dimanfaatkan, justru ini bisa berbalik kepada kubu Pekanbaru yang juga kita melihat tidak hentinya melakukan penyerangan ke lini pertahanan Persitara meskipun mereka bermain dengan 10 pemain dan tanpa salah satu penggedor ataupun pencetak gol utama mereka, yaitu Herman Zumafo Epandi. Kita melihat tampak para pemain Pekanbaru juga bisa menguasai bola. Ya, Prince Kabir Belo kali ini masih Prince Kabir Belo dan sebuah kerjasama yang apik membuat Prince Kabir Belo mencetak gol yang kedua di pertandingan sore hari ini dan menjadikan skor 4-2. Persitara Jakarta Utara unggul atas PSPS Pekanbaru. Ya, kita melihat bagaimana inisiatif dari seorang Tantan untuk memberikan umpan yang begitu akurat kepada Prince Kabir Belo, sehingga Prince Kabir Belo pun tidak mengalami sebuah kesulitan untuk mengeksekusi bola tersebut. Kita melihat bagaimana Tantan memberikan sodoran bola yang begitu baik kepada Prince Kabir Belo, di mana Prince Kabir Belo juga menggunakan kakinya kirinya dalam mencop bola tersebut melewati penjaga gawang Vance Haryanto yang tampak tidak kuasa menahan bola. Iya, sebuah kontribusi yang cukup baik diberikan oleh Tantan melakukan pressing di tengah lapangan sehingga Ade Chandra Kirana kehilangan bola dan Tantan merebut kemudian memberikan sebuah umpan yang cukup baik dan mapan sehingga Prince Kabir Belo dengan tenang bisa menjebol gawang daripada Vance Haryanto. Ya, gol yang kedua bagi Prince Kabir Belo di pertandingan sore hari ini dan merupakan gol yang ke-7 bagi Persitara Jakarta Utara di musim ini dalam Jarum Indonesia Super League. Penyerang yang merupakan satu-satunya pemain asing yang masih dipertahankan oleh Persitara Jakarta Utara dari pemain yang didaftarkan di putaran pertama lalu. Juga satu-satunya pemain yang masih bertahan dari musim lalu atau pemain asing yang masih bertahan dari musim lalu di Persitara Jakarta Utara. Adi Suhendra kali ini. Rusdianto tadi maksudnya. Kembali sebuah serangan balik melalui Oktomaniani. Masih ada Joel Banaken Bosoken. Oh, ya. Kita melihat bagaimana Banaken melakukan intersepsi yang begitu baik, namun juga tampak tidak kuasa menahan laju ataupun aksi seorang Oktomaniani di mana ia kembali harus kehilangan bola. Wow, sebuah kerjasama yang cukup baik namun diakhiri dengan sebuah umpan yang terlalu deras dari Suwita Patah terhadap Oktomaniani. Didi Agusima. Sudah kepada Adi Suhendra. Ke dalam Deddy Mulyadi.
Tinggalkan lapangan permainan. Tantan tampil cukup impresif di pertandingan sore hari ini. Selain juga ada nama Oktomaniani dan pengatur serangan Cesar Mboma dan pencetak 2 gol tentunya Prince Kabirbel. Kembali Prince Kabirbel berusaha tadi untuk menyambut sepak pojok. Dedi Kusmawan bekerja cukup keras dia. Supriyadi pun sekarang sudah membantu penyerangan. Vanci Haryanto hampir saja terlepas tadi. Ya, sulit ya bagi para pemain Pekanbaru untuk mengembangkan permainan. Apalagi setelah kehilangan satu pemain. Ya, dan juga keluarnya seorang Herman Zumafo Epandi. Ya, Diego Mendieta mencetak gol perdananya bagi Persitara Jakarta Utara dan ditarik keluar digantikan oleh Jat Miko. Ya, ini adalah pergantian yang sangat bijaksana yang dilakukan oleh Dikbud Telar. Mengingat mereka sudah berada pada posisi unggul, sehingga seorang penyerang ditarik dan dimasukkan seorang gelandang bertahan, Ya. Jat Miko. Wow. Ya. Kita melihat aksi seorang Oktomaniani tidak hentinya membuat lini belakang Pekanbaru keteteran. Ya. Ini adalah satu pemain yang memang mengubah gaya permainan Persitara di putaran kedua. Pemain yang tampil sangat energetik dan juga lincah, meskipun kadang-kala egois. Ya, Dedi Mulyadi. Masih ada Dedi Kusmawan tadi. Supriyadi bagi Persitara Jakarta Utara. Amar Zuki. Cesar Mboma. Dikuasai oleh Ade Chandra Kirana. Serangan balik kali ini coba dibangun melalui Andika Yudhistira. Berikan bola kepada M. Isnaini. Masih ada Firdaus Ramadan. Dedi Mulyadi kembali. Praktis melakukan ball position. Para pemain dari Persitara Jakarta Utara di sisa waktu di babak kedua ini. Mereka unggul jumlah pemain. Dan inilah dia Dedi Mulyadi. Umpan ke dalam. Wow! Dan sebuah gol yang spektakuler dicetak oleh Dedi Mulyadi. Lewat sebuah overlapping yang sangat-sangat luar biasa. Dedi Mulyadi. Incredible kalau kita melihat penampilan para pemain Persitara Jakarta Utara di sore hari ini. Bagaimana seorang Dedi Mulyadi yang notabene adalah pemain belakang melakukan overlapping, solo run. Dan juga kita melihat melakukan tendangan menyilang yang begitu sempurna. Mengecoh penjaga gawang Vance Haryanto dan langsung masuk. Mengubah pertandingan menjadi 5-2 seperti sebuah skor sementara yang begitu bombastis. Ya, saya melihat di sini adalah sebuah gol keberuntungan karena dari segi posisi Dedi Mulyadi berusaha memberikan umpan, namun dengan melakukan tendangan dari punggung kaki yang cukup deras sehingga bola tadi membelokkan arah ke gawang Vance Haryanto sehingga Vance Haryanto tidak sempat mengantisipasi bola tersebut.
sebuah kemenangan terbesar tentunya bagi Persitara Jakarta Utara dalam Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan kemenangan yang cukup sulit tentunya. April Hadi dari Ladia Dedi Mulyadi mencetak gol perdananya musim ini. Tampil sebagai pemain pengganti dan berhasil mencetak gol yang kelima bagi Persitara Jakarta Utara di sore hari ini. Supriyadi, Suwita Patah, kembali kepada Supriyadi. Prince Kabir Belo kali ini berusaha melewati Banaken Bosaken. Asid melihat Banaken mencoba memberikan gangguan terhadap Prince Kabir Belo. Ya, Dede Sulaiman dimasukkan untuk menggantikan Vance Haryanto. Sebuah pergantian pemain terakhir tentunya. Dan juga menjadi sebuah partai yang tidak mengenakan bagi mantan pelatih Persitara Jakarta Utara Abdurrahman Gording yang kembali lagi untuk pertama kalinya sejak tahun 2007 untuk melawan mantan timnya Persitara Jakarta Utara. Harus menerima kekalahan sementara ini 2-5. Sebuah transformasi yang sangat positif yang dilakukan oleh Persitara, menggait jumlah pemain hingga 11 dan juga langsung memainkan hingga 7 pemain baru. Dan kita bisa melihat bahwa bukan hanya dari segi suntikan pemain baru, namun juga dari segi semangat ya. Betul. Dan juga spirit, motivasi dan determinasi yang tinggi, sehingga meskipun mereka sempat tertinggal 2 kali, tidak pantang menyerah. Bahkan tanpa penonton. Ya, dan yang paling penting adalah permainan menyerang yang dikembangkan dari kedua sisi sayap melalui Okto Maniani dan juga seorang Tantan yang justru memberikan efek positif, di mana hampir semua gol yang lahir justru adalah berkat akselerasi yang dilakukan dari posisi sayap. Bahkan gol seorang Dedi Mulyadi yang bisa kita kategorikan sebagai gol keberuntungan juga lahir karena akselerasinya di sisi sayap sebelah kanan Persitara Jakarta Utara. Dengan kemenangan 5-2, tentunya menjadi sebuah modal yang berharga bagi Persitara Jakarta Utara sebelum melakoni partai derby ibu kota menghadapi Persija Jakarta pada tanggal 7 Maret 2010. Tantan kali ini. Firdaus Ramadan. Praktis kita lihat hampir semua pemain Persitara Jakarta Utara melakukan penyerangan. Dika Yudhistira pada M. Isnaini, Siadu Supriyadi, Suwita Patah atau juga Amar Zuki tadi, Dedi Mulyadi, Cesar Mboma, kembali Prince Kabir Belo, Cesar Mboma kembali, umpan kepada Okto Maniani. Dapat tadi diamankan oleh Agus Sima. Cesar Mboma kembali kepada Okto Maniani. Lemparan ke dalam bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, dengan kemenangan ini tentunya Persitara Jakarta Utara akan naik 1 peringkat menggeser Pelita Jaya di peringkat ke-17.
tapi masih belum bisa menggeser PSM Makassar karena mereka masih tertinggal 2 poin apabila pertandingan akan berakhir dengan skor 5-2. Dedi Sulaiman. Banaken Bosoken. Ade Suhendra kali ini. Andika Yudhistira. Tantan. Suwita Pata. Cesar Mboma kepada Tantan kembali. Masih Cesar Mboma. Suwita Pata. Oktomaniani. Kurang dari 1 menit waktu normal. Masih Oktomaniani. Kita lihat masih Oktomaniani kali ini. Berikan bola. Maksudnya kepada Prince Kabir Belo. Ade Chandra Kirana. Misna ini. Ade Suhendra kali ini memberikan bola kepada Ade Chandra Kirana kembali. Banaken Bosoken. Kembali kepada Agushima. Diamankan oleh Rifki Mokodompit. 3 menit tambahan waktu. Supriyadi kali ini. Dedi Mulyadi. Kembali Tantan. Prince Kabir Belo. Oh, offside Tantan. Andika Yudhistira. Ya, offside Misna ini. Amarzuki. Firdaus atau Jatmiko. Sudah kepada Oktomaniani, masih ada Banaken Bosoken. Masih Joel Banaken Bosoken. Oh, berusaha untuk melewati Oktomaniani. Suwita Pata. Mantan pemain Persib Bandung. Jadi kekuatan dari Persitara Jakarta Utara di sisa musim kompetisi ini. Dedi Mulyadi. Supriyadi kali ini. Oktomaniani. Serangan bagi Persitara Jakarta Utara. Masih Oktomaniani kita lihat. Ada Dedi Gusmawan tadi. Langsung saja bola dibuang oleh Dedi Mulyadi. Ke dalam bagi PSPS Pekanbaru. Agushima. Pada Misna ini. Rusdianto. Sebuah percobaan. Detik-detik terakhir tentunya. Pertandingan dari Stadion Sumantri Brojonegoro di Kuningan, Jakarta Selatan. Supriyadi. Amarzuki kali ini. Ya.
5-2 Persitara Jakarta Utara unggul atas PSPS Pekanbaru lewat 2.